Pemirsa, daerah khusus Jakarta akan menggelar pemilihan gubernur untuk masa jabatan 2024-2029 pada November mendatang. Sejumlah nama ramai diperbincangkan dan disebut-sebut akan maju melalui jalur independen. Lalu seperti apa peluangnya? Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menerima pendaftaran calon independen dalam pemilihan kepala daerah 2024 hingga hari ini pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Menjelang hari penutupan pada hari ini, sejumlah pihak disebut sudah berkonsultasi dan meminta akses sistem informasi pencalonan untuk melengkapi persyaratan. Nama-nama itu yakni mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dan pasangannya Abdullah Mansuri, Nur Fajriansyah dan pengusaha sekaligus politikus Pompida Hidayatullah. Selain itu, ada nama Dharma Pangrekun yang mengkonfirmasi akan menyerahkan dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan. Ini sudah ada 3 bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi. Pertama dari tim dari Pak Dharma Pangrekun, kedua tim dari Nur Fajriansyah, dan kemarin sore kami menerima dari tim Bapak Sudirman Said yang akan mendaftar menjadi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perseorangan. Dari 3 bakal pasangan calon tersebut, sudah 2 yang mengajukan akses silon, yaitu atas nama Pak Dharma Pangrekun dan Pak Sudirman Said. Sementara, jauh sebelum ini, yakni pada 2012 silam, pemilihan gubernur Jakarta pernah menampilkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur perorangan atau independen. Mereka ialah pasangan Faisal Basri, Bim Triani Benyamin, dan Hendarji Supandi Ahmad Riza Patria. Saat itu mereka harus berhadapan dengan paslon gubernur incumbent Fauzi Bowo Nahrawi Ramli serta beberapa nama tenar seperti Hidayat Nur Wahid yang berpasangan dengan Didi J. Rahbini, Alex Nurdin, Nono Sampono, serta Joko Widodo yang menggandeng Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Kala itu, bagi pasangan calon independen, sebelum bertarung dengan para pesaing kuat, mereka harus terlebih dahulu menyerahkan formulir dukungan disertai bukti identitas minimal 407.000 KTP. Kini, jumlah dukungan minimal itu naik menjadi 618.000 KTP. Persyaratan inilah yang dinilai sejumlah kalangan cukup berat jika seseorang ingin maju melalui jalur independen. Ya, kita kan menganut ini ya, demokrasi konstitusional ya, yang mana itu diatur dalam undang-undang. Nah, di Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 pasal 41 memang disebutkan untuk provinsi dengan penduduk 6 sampai 12 juta itu memerlukan dukungan 7,5% dari daftar pemilih tetap terakhir. Artinya yang kami tetapkan itu merujuk pada ketentuan di undang-undang. Selain masifnya dukungan yang harus dikumpulkan, paslon independen juga harus menghadapi persoalan ongkos kampanye yang tidak sedikit. Bercermin dari semua ini, akankah muncul paslon independen meramaikan pemilihan gubernur Jakarta 2024 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung ahli hukum pemilu Titi Anggraini dan juga calon gubernur DKI Jakarta jalur independen tahun 2012 Faisal Basri. Selamat sore Bang Faisal dan Mbak Titi. Selamat sore. Baik, kita langsung ke Bang Faisal. Bang, mungkin Anda dapat menceritakan bagaimana pengalaman Anda ketika harus mengumpulkan di tahun itu 400.000 suara. Tahun ini sudah naik ke 600.000 KTP yang harus dikumpulkan. Mungkin dapat ceritakan sedikit Bang, pengalamannya seperti apa? Ya, sungguh amat berat ya, kami mengumpulkannya harus lebih dari 407.000 tentu saja, karena ada yang cacat, ada yang sudah kedaluarsa, ada yang bodong gitu. Maksudnya bodong itu kita tidak tahu kebodongannya, tapi dianggap cacat dan itu diverifikasi oleh KPU dan juga harus tersebar. Tidak boleh semuanya dari Jakarta Timur atau tidak boleh semua dari Jakarta Selatan gitu. Harus merata 50%-nya. Jadi 1 tahun kami mengumpulkan itu
sebetulnya kan saya tidak mau maju waktu itu. Saya mendukung Mas Ahok untuk jadi independen. Jadi tim saya itu membantu tim Mas Ahok. Kalau tidak salah Mas Ahok menyerah karena 80.000 mentok gitu. Ya. Nah, jadi tim saya mengatakan, Bang ini harus diteruskan eksperimennya. Oke, saya katakan gitu. Jadi ini eksperimen politik ya. Nah, yang lebih berat lagi itu ada verifikasi faktual. Jadi kita harus mampu menghadirkan sejumlah orang yang mendukung kita lewat penyerahan KTP itu pada masa verifikasi faktual gitu. Harus menghadirkan. Nah, kalau orangnya keluar kota bagaimana? Betul. Kalau orangnya sudah sedang sakit di rumah sakit bagaimana? Jadi sungguh amat berat. Nah, apatah lagi waktu itu ada 2 calon independen kan. Saya sama Bang Aji, kita panggilnya Bang Aji ya. Jadi tidak boleh satu KTP itu di 2 calon. Jadi semakin banyak, kalau tadi di pembukaan acara ini ada 3, wah sungguh sangat berat itu. Jadi niscaya hampir mustahil lah ya. Tapi niscaya ada yang gugur lah, karena mungkin ada yang double. Saya tidak tahu kalau double mana yang dibatalkan gitu ya. Jadi intinya partai-partai politik ini takut sama calon independen sehingga dipersulit terus syaratnya. Padahal menurut saya yang namanya independen itu adalah safety net di dalam demokrasi. Karena apa, dulu calon gubernur, calon bupati itu kan harus setor ke partai, jumlahnya nilainya nggak kira-kira. Nah, tidak bisa semena-mena partai, dibukalah jalur independen itu untuk safety net supaya tidak main uang semua ke partai gitu. Nah, kedaulatan tidak di tangan partai. Nah itu Bang Faisal yang termasuk ingin kita tanyakan. Ini mengumpulkan fotokopi KTP 400.000 di DKI itu kan tidak semudah itu Bang Faisal. Waktu itu menggunakan mesinnya seperti apa? Kan nggak pakai partai politik, dan logistiknya atau finansialnya habis berapa itu Bang? Ya kalau saya tidak salah sekitar 1 miliar ya. Karena harus kontainer ngangkutnya aja ke KPUD itu berapa. Kemudian harus di entry di Excel. Kita harus menyerahkan data kopinya ya, itu 24 jam 3 shift itu kerjanya. Itu di markas kami ya. Kemudian kami juga harus ada pos-pos di setiap wilayah ya. Jadi ada berapa pos tuh? Timur, selatan, barat, utara, pusat kan. Kita ngontrak rumah di masing-masing pos itu. Jadi untuk keseluruhannya, terus ada makan ya 24 jam lah untuk para relawan itu kita sediakan gitu. Praktis tidak ada ongkos upah gitu, tapi ada namanya ongkos jalan ya, kan mereka naik motor pakai bensin gitu-gitu. Jadi betul-betul relawan, bukan relawan model Jokowi ya. Bang Faisal, ini hanya 1 miliar atau lebih dari itu? Karena kalau kita ngomongin pilkada DKI 1 miliar kok kayaknya kecil banget. Dan gimana cara pengumpulan dananya? 1 miliar itu untuk KTP saja. Baik. Ya. Tapi kan kalau untuk kampanye kan kita tidak banyak ya. Saya paling event besar cuma 1 kali di lapangan Pulau Mas, itu sewanya relatif murah lah ya. Tapi keseluruhan itu kan ada stiker, baliho. Baliho kita enggak panjang umur, semalam dipasang udah ada yang nurunkan gitu ya. Macam-macam itu ya, belasan sih ya, belasan miliar. Baik, jadi belasan miliar. Lupa, tapi kami melaporkannya lengkap dengan sebaik-baiknya. Laporan keuangan kami dijadikan contoh model gitu ya. Karena 2 hari setelah pemilu kita udah laporkan keuangan. Nah itu Bang Faisal, ini menarik kok tadi 1M lebih itu prosesnya atau tahapannya sampai mana? Karena kan Bang Faisal kalau kita ikuti di Pilkada DKI Jakarta 2012 kan waktu itu masuk di putaran pertama, tapi putaran kedua kan nggak lolos ya. Nah itu sampai mana prosesnya? Proses mengumpulkan dana. Iya, tadi kan 1M lebih tuh.
Ya, Itu oke. sampai akhir atau enggak? Sampai putaran pertama itu atau Intinya enggak? crowdfunding. Jadi misalnya kami melaksanakan gala dinner di Hotel Sahid waktu itu, eh, jual undangan mulai dari 500.000 sampai 5 juta ya. Dalam semalam itu kita dapat 1 miliar. Oh, baik. Kemudian kami ada website, bisa donasi dengan transfer itu ke salah satu perusahaan yang ngurus itu ya. Dompetku apa dokuku gitu saya lupa. Mereka dapat fee 10%. Itu harus pakai kredit card, zaman dulu belum ada e-money, belum apa-apa. Iya. Jadi kredit card, harus mencantumkan nama, email dan nomor telepon. Kalau tidak, ndak boleh. Jadi harus transparan, tidak boleh namanya apa, no name gitu atau si Badu siapa gitu. Ya. Kemudian kawan-kawan saya, jadi sampai kawan saya dari misalnya dari Kupang ya, ada dari Kupang ngasih $500 gitu. Kemudian ada lagi teman-teman saya, kolega saya diteleponi oleh Baik. teman saya itu satu-satu gitu. Alhamdulillah lah dapat. Termasuk juga yang ngamen, ada yang ngamen, uangnya dikumpulkan buat kita. Kemudian Urban Tour Consortium juga di Tanjung Priok ya, saya datangi, mereka nanyain kok nggak ada sembakonya. Saya bilang kalau sembako pasti saya ada bandar. Mau Bapak Ibu gubernurnya bandar? Nggak mau. Ayo kita kumpulkan. Jadi dikumpulkan lewat kotak air mineral itu, dapat 400.000. Orang miskin menyumbang saya. Baik. Ya, artinya dari crowdfunding itu. Nah, sekarang kita ke Bukan Mbak Titi dulu, jumlahnya Bang ya, Faisal. Mas. Ya, baik. Kita ke Mbak Titi. Mbak Titi, dari 400.000 lebih di zamannya Bang Faisal di 2012, terus saat ini naik menjadi 600.000. Ini kan seolah-olah jadi tambah menyulitkan nih untuk calon independen. Dan hingga hari ini di hari terakhir ini ada 4 calon independen, tapi belum sampai melengkapi semua administrasinya. Ini Anda melihatnya seperti apa dari kacamata Anda? Ya, karena memang maju lewat jalur perseorangan atau independen itu sangat berat ya. Kalau di eranya Pak Faisal Basri 2012 itu persyaratannya masih antara rentang 3 sampai 6,5%. Nah, kalau sekarang itu sudah naik menjadi 6,5 sampai dengan 10% dari jumlah pemilih pemilu terakhir. Makanya di Jakarta itu kan berlaku persyaratan 7,5% begitu ya. Jadi memang persyaratannya itu makin ke sini makin berat. Ditambah lagi kemudian tadi persyaratannya itu secara administrasi membutuhkan dukungan berupa fotokopi KTP dan lain sebagainya. Sehingga memenuhi persyaratan tersebut saja sudah butuh biaya. Ditambah lagi sekarang verifikasinya itu 2 kali. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu dilakukan terhadap semua pendukung. Jadi bukan hanya berupa sampel, tetapi semua pendukung, baik yang didatangi atau yang dihadirkan oleh bakal pasangan calon perseorangan. Jadi betul-betul memang menjadi calon perseorangan itu meskipun dia menjadi alternatif pilihan di tengah fenomena masifnya calon tunggal ya. Jadi calon tunggal pun di pilkada kita sekarang justru luar biasa tuh, seperti meningkat begitu ya dari pilkada ke pilkada. Mestinya calon perseorangan kan menjadi alternatif pilihan politik. Karena asal muasal calon perseorangan ini berasal dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5 tahun 2007, lalu menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, dan cikal bakalnya pertama kali ada di Aceh karena konsekuensi perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. Lalu kemudian dia berlaku di seluruh provinsi Indonesia. Nampaknya memang ada ketidakikhlasan dari partai politik pembentuk undang-undang kita. Jadi malah dibuatnya makin berat begitu. Persyaratannya dari 3 sampai 6,5% berubah menjadi antara 6,5 sampai 10% dari jumlah DPT pemilu terakhir.
Lalu juga ditambah persyaratan di peraturan KPU, itu verifikasi faktualnya terhadap semua pendukung. Jadi bayangkan itu tadi, yang 600.000 itu akan diverifikasi faktual menyeluruh. Kalau kita melihat peraturan KPU yang masih berlaku, begitu. Nah itu Mbak Titi. Nah itu ya bukan hanya mahal, tapi berat, begitu. Nah itu Mbak Titi. Dan nampaknya memang by design ya. Ya, karena ada perubahan untuk jumlah DPT tadi ya, jumlah suara di DPT tadi dari yang zamannya Bang Faisal dengan sekarang ini, bagaimana untuk potensi calon-calon yang akan melalui jalur independen nanti di Pilgub DKI Jakarta? Jawabannya saat lagi, Mbak Titi. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda. Oke, kita langsung menuju ke Mbak Titi. Mbak Titi, tadi pertanyaan kami yang menggantung Mbak Titi, kok tadi kan Mbak Titi menyampaikan bahwa ada perubahan peraturan ya di zaman Bang Faisal dengan di tahun 2024 ini khususnya untuk jumlah suara. Kalau dulu itu 3,5 sampai 6, sekarang 6,5 sampai 10% jumlah suara yang harus dipenuhi. Kalau melihat peraturan itu, seberapa besar potensi tokoh-tokoh yang akan nanti maju di Pilgub DKI Jakarta ini melalui jalur independen, Mbak Titi? Ya, potensi tetap ada Mbak Vita, tapi potensinya makin ke sini makin kecil. Karena sebagai ilustrasi, di Pilkada tahun 2020, dari 270 daerah yang pilkada, itu calon perseorangan hanya ada 61 pasangan calon, dengan tingkat kemenangan 8%. Bahkan di tahun 2017, itu ada 2018, itu ada 170 daerah yang pilkada, calon perseorangannya ada 69 dengan tingkat kemenangan hanya 2,2%. Di tingkat provinsi, calon perseorangan yang pernah menang itu hanya ada di Aceh. Itu pun karena calon perseorangannya merupakan calon yang didukung oleh mantan kombatan GAM begitu ya. Nah, karakter Jakarta sebenarnya punya potensi karena kenapa? Tingkat indeks demokrasi di Jakarta itu salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Dan kalau kita lihat tipologi pemilu ke pilkada, dia selalu ada kejutan begitu ya, bahwa koalisi gemuk, koalisi besar itu tidak pernah menang di Pilkada DKI berhadapan dengan calon-calon yang menjadi calon alternatif. Hanya saja begini, calon perseorangan di DKI itu sudah dihambat oleh tadi persyaratan yang berat dan verifikasi faktual yang model sensus atau one on one, door to door ya, setiap pendukung itu diverifikasi faktual. Jadi biaya administrasi untuk dukungan saja sudah besar, lalu dia akan berhadapan dengan koalisi partai-partai yang juga mungkin akan bertarung habis-habisan karena Pilkada DKI itu adalah titik tarung atau salah satu benchmark atau titik kunci di dalam praktik demokrasi elektoral kita. Biasanya yang berperan itu kan adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, oleh karena itu ya tentu saja partai akan all out juga untuk kompetisi pilkada. Berbicara persyaratan yang berat, tadi kan kalau kita dengarkan dari pengalaman Bang Faisal, satu KTP ini hanya untuk satu paslon gitu. Kalau kita analogikan ada 3 sampai 4 lah, 4 paslon yang mendaftar nih di Silon untuk maju sebagai di Gubernur Jakarta, kita kalikan lah 4 kali 600.000, itu ada 2,4 juta suara gitu ya yang harus dikumpulkan dan gak boleh sama semua tuh. Nah, Anda melihat ini kan jadi lebih menyulitkan lagi, ini seperti apa? Apakah mungkin? Ya, itu memang konsekuensi dari rezim administrasi yang ada di dalam Undang-Undang Pilkada dan peraturan KPU kita. Persyaratan calon perseorangan di Indonesia itu relatif tinggi dibandingkan negara-negara lain. Standar di pemilu itu adalah antara 2,5 sampai 5%. Nah, di kita itu kan 6,5 sampai 10% dari jumlah DPT pemilu terakhir. Makanya fotokopi KTP elektronik itu kalau kita berkaca di Pilkada DKI 2012 ya, yang Ahok gagal maju lewat jalur perseorangan, itu kan juga dikontribusikan oleh memang sulit mengumpulkan dukungan. Jadi calon perseorangan itu dia juga harus bersaing dengan sesama peminat jalur perseorangan supaya tidak ada dukungan ganda. Kalau dukungannya terbukti ganda, dia harus menyetor dukungan pengganti yang itu jumlahnya harus lebih banyak.
jadi 2 kali lipat begitu. Nah, ini juga menjadi evaluasi ya. Dulu itu 6,5 sampai 10% sebelum ada uji materi ke Mahkamah Konstitusi itu dari jumlah penduduk loh, dan bisa lebih besar. Baru karena ada putusan MK, persentasenya dihitung dari jumlah DPT pemilu terakhir. Jadi menurut saya hulu pangkalnya itu memang adalah di tindakan pembentuk undang-undang yang makin memperberat persyaratan untuk maju di jalur perseorangan. Padahal jalur perseorangan bisa menjadi alternatif mencegah calon tunggal kalau dia tidak dipersulit begitu. Apalagi di 2024 nih Mas Adit ya, sangat tidak ideal. Sosialisasinya minim, kita belum sepenuhnya pulih dari kelelahan pemilu legislatif dan presiden. Tiba-tiba kita dikagetkan, oh hari ini limit menyerahkan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan. Jadi ini juga menjadi kendala nih. Jadi sangat tidak ideal ya kondisi pilkada 2024 artinya, yang beririsan tahapan dengan pemilu. Ya, artinya peraturan-peraturan ini cukup menyulitkan lah bagi tokoh-tokoh yang ingin maju melalui jalur independen. Kita mau ke Bang Faisal lagi. Bang Faisal, kita tahu waktu pilkada 2012 kan Anda maju itu kan sebagai jalur independen ya. Tapi pertanyaan saya begini, apakah ketika memutuskan untuk maju sebagai tokoh yang melalui jalur independen ini sempat membangun komunikasi juga dengan partai politik, atau ada godaan dari partai politik ke Bang Faisal nggak? Karena siapapun nanti yang jadi kan otomatis akan kerjasama dengan DPRD yang mana isinya juga orang-orang partai politik. Tidak ada, karena sebelumnya tahun 2000 berapa ya, sebelumnya ini kami ikut, ada sejumlah orang ya, PDI Perjuangan membuka calon non partai, jadi bikin konvensi. Saya ingat dulu Pak Saryono Kusumatmaja, Pak Bibit Waluyo, Pak Agung Gumelar, Pak Foke, dan saya ikut. Jadi tidak ada calon. Ini uniknya juga, partai tidak punya kader. Nah itu sudah kami lakukan, walaupun yang dipilih bukan yang ranking tertinggi tapi ranking terendah ya. Tapi di situ fair, aturannya keputusan terakhir ada di tangan ketua umum, jadi tidak berdasarkan pemenang terbesar gitu. Nah oleh karena itu independen, tapi yang mau maju independen Mas Ahok. Saya ikut bantu, tim saya ikut bantu, Mas Ahok nyerah. Nah tim saya mengatakan ini Bang eksperimen politik, lanjutkan. Makanya akhirnya saya maju lewat independen itu. Baik. Tapi Anda melihatnya seperti apa Bang? Kemungkinan calon independen di Pilgub saat ini, Pilgub Jakarta saat ini tuh apakah peluangnya semakin kecil dan semakin sulit, atau ini hanya jadi basa-basi politik bahwa ya memang harus dicalonkan oleh partai politik untuk bisa menang? Iya, tadi disebutkan kan malam ini akan syarat-syarat terpenuhi, mudah-mudahan bukan syarat KTP-nya ya, syarat-syarat administratif lain. Kemudian kedua, mengapa calon independen makin susut seperti yang Mbak Titi sampaikan tadi. Ini contohnya saya dulu PNS, waktu mendaftar saya sudah harus berhenti dari BPNS. Dan sudah permintaan berhentinya sudah dikabulkan. Sementara kolega saya Pak Alex Nurdin, dia gubernur Sumatera Selatan. Maju ke Jakarta, dia kalah, balik lagi jadi gubernur. Saya nggak bisa balik lagi PNS saya. Jadi padahal calon paling potensial itu yang PNS dari perguruan tinggi itu yang ditakuti partai politik. Saya itu yang ditakuti oleh partai politik. Makanya nanti kita sama-sama melihat bagaimana komposisi Pilgub DKI Jakarta yang melalui jalur independen dan juga diusung oleh partai politik. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Faisal dan juga Mbak Titi atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu.